Everybody's falling in love and I'm falling behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Anggreni dengan NIM 2103288. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen risiko atas penanganan konflik. Tugas ini saya buat sebagai salah satu pemenuhan pada mata kuliah manajemen dan resiko bisnis yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP. Langsung saja kita ke materinya. Setelah kemarin kita belajar mengenai manajemen risiko dan konflik, hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana manajemen risiko itu dalam penanganan konflik. Sebelum itu, manajemen risiko atas penanganan konflik melibatkan strategis yang proaktif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang muncul dari situasi konflik. Langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif serta meningkatkan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Ini melibatkan pendekatan yang holistik atau menyeluruh dan terencana untuk meredakan ketegangan, memfasilitasi dialog yang konstruktif, dan menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko atas penanganan konflik. Tujuan spesifik dari manajemen risiko terhadap konflik adalah untuk memberdayakan manajemen dari seluruh staf organisasi dengan alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang muncul dalam situasi konflik. Ini melibatkan pengembangan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dinamika konflik, termasuk faktor-faktor penyebab, potensi eskalasi, dan dampaknya terhadap berbagai aspek kegiatan organisasi. Salah satu aspek penting dari manajemen risiko konflik adalah upaya untuk meminimalkan risiko yang berkaitan dengan keamanan fisik dan kesejahteraan psikologis dari seluruh anggota organisasi. Biasanya ini mencakup pengembangan strategi pengamanan efektif seperti peningkatan keamanan bangunan, perlindungan personal, dan pengaturan evakuasi darurat. Selain itu, manajemen risiko juga harus memperhitungkan potensi ancaman non-fisik seperti risiko reputasi, risiko hukum, risiko finansial yang dapat muncul selama periode konflik. Selanjutnya, tujuan dari manajemen risiko konflik, manajemen dalam mengatasi konflik adalah untuk membangun ketahanan organisasi yang kuat terhadap gangguan eksternal yang mungkin terjadi selama konflik, seperti kekurangan pasokan, gangguan komunikasi, atau perubahan regulasi. Ini memerlukan pengembangan strategis kontinuitas bisnis yang tepat guna, termasuk diversifikasi pasokan, pemetaan risiko rantai pasokan, dan pengembangan alternatif proses kerja yang dapat diimplementasikan dalam situasi darurat. Selain itu, manajemen risiko konflik juga harus fokus pada aspek kemanusiaan dengan memberikan perhatian khusus pada perlindungan dan bantuan bagi mereka yang terkena dampak langsung dari konflik, termasuk warga sipil yang rentan dan kelompok minoritas yang terpinggirkan. Ini melibatkan kerjasama dengan lembaga kemanusiaan dan badan-badan bantuan internasional untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti makanan, air, perawatan medis, dan tempat perlindungan terpenuhi. Dengan demikian, tujuan utama dari manajemen risiko terhadap penanganan konflik adalah untuk memastikan keselamatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan organisasi secara keseluruhan, serta mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat situasi konflik baik secara internal maupun eksternal. Ini membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup perencanaan, pelatihan, pelaksanaan, dan evaluasi terus-menerus dari strategi manajemen risiko yang diterapkan. Prinsip-prinsip dan prosedur umum manajemen risiko dalam penanganan konflik. Ada beberapa nih. Yang pertama itu prinsip dasar manajemen risiko yang pertama itu adalah integrasi operasional sebagai isu lintas sektoral. Manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari operasi sehari-hari di semua sektor.
Ini berarti bahwa manajemen risiko tidak boleh dianggap sebagai tanggung jawab suatu departemen atau unit saja, tetapi harus menjadi bagian dari budaya organisasi yang melintasi berbagai sektor atau fungsi. Integrasi operasional ini memastikan bahwa pengolahan yang dilakukan secara holistik mempertimbangkan semua aspek bisnis atau kegiatan organisasi. Misalnya, sebuah perusahaan, manajemen resiko harus mempertimbangkan aspek keuangan, operasional, hukum, dan reputasi secara bersama-sama. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi resiko yang lebih baik, mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan, dan merespon perubahan lingkungan dengan lebih cepat. Kemudian yang kedua, tanggung jawab pribadi, kelembagaan, dan mandat. Pentingnya untuk setiap organisasi untuk mengklarifikasi tanggung jawab pribadi, kelembagaan, dan mandat terkait dengan manajemen resiko. Ini termasuk memahami siapa yang bertanggung jawab atas identifikasi, evaluasi, dan mitigasi resiko, serta bagaimana proses pengambilan keputusan terkait dengan resiko diatur dan diselenggarakan. Dengan memahami peran dan tanggung jawab mereka, individu dan bagian dari organisasi dapat bekerja secara efektif dalam mengelola organisasi. Selain itu, pemahaman yang jelas tentang mandat manajemen risiko memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan kebijakan yang relevan, serta memenuhi harapan pemangku kepentingan. Misalnya dalam sebuah perusahaan, dewan direksi mungkin memiliki tanggung jawab utama untuk menetapkan kebijakan manajemen risiko, sementara manajer tingkat menengah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam operasi sehari-hari. Yang ketiga, pelaksanaan tahapan proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko melibatkan beberapa langkah penting yang harus dilaksanakan secara efektif dan proaktif. Yang pertama itu adalah menilai dan mengukur risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi. Biasanya ini melibatkan pengumpulan informasi tentang kemungkinan dan dampak dari berbagai risiko potensial. Penilaian risiko ini dapat dilakukan menggunakan berbagai metode seperti analisis kualitatif atau kuantitatif untuk mengidentifikasikan risiko yang paling signifikan bagi sebuah organisasi. Kemudian monitoring atau memantau resiko. Setelah resiko diidentifikasi dan diukur, langkah selanjutnya adalah memantau mereka secara teratur. Ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi resiko, serta mengidentifikasikan resiko baru yang mungkin muncul di kemudian hari. Memantau resiko secara kontinu atau berkelanjutan juga memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan strategi manajemen risiko mereka sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis yang selalu bersifat dinamis. Kemudian yang ketiga, mengelola risiko. Setelah risiko dipantau, langkah selanjutnya adalah mengelola risiko. Ini melibatkan pengembangan strategi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampak jika terjadinya strategi bisa melibatkan tindakan seperti transfer risiko melalui asuransi, mitigasi risiko melalui tindakan pencegahan, atau perbaikan atau penerimaan risiko dalam beberapa kasus yang mungkin tidak bisa ditangani. Kemudian yang keempat, mengurangi risiko. Langkah terakhir adalah upaya untuk mengurangi risiko sebanyak mungkin. Ini biasanya dilakukan dengan menerapkan kontrol tambahan, memperbaiki proses yang cacat, atau mengubah strategi bisnis untuk menghindari risiko tertentu. Upaya untuk mengurangi risiko harus dilakukan secara terus-menerus dan diintegrasikan dengan operasi sehari-hari dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, implementasi prinsip dasar manajemen risiko. Untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar manajemen risiko yang efektif, organisasi seringkali memerlukan kerangka kerja manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis. Kerangka kerja ini dapat mencakup pengembangan kebijakan, prosedur, dan praktik terstandarisasi untuk mengelola risiko dengan konsisten dan efektif. Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk semua anggota organisasi juga penting untuk memastikan bahwa pemahaman yang mendalam tentang manajemen risiko dan peran masing-masing individu dalam menjalankannya. Selain itu, pentingnya untuk organisasi untuk membangun budaya risiko yang kuat.
di mana manajemen risiko menjadi bahan dari kebiasaan dan praktik sehari-hari. Ini melibatkan mempromosikan kesadaran resiko di semua tingkatan organisasi, mendorong komunikasi terbuka tentang resiko, dan mendorong keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses manajemen resiko. Dengan memperkuat budaya resiko, organisasi dapat menciptakan lingkungan di mana pengambilan resiko yang cerdas dan proaktif didorong, sementara resiko yang tidak diinginkan dikelola dengan efektif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar ini, organisasi dapat mengelola resiko yang lebih baik, meningkatkan ketahanan mereka terhadap perubahan dan tantangan, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan mereka. Manajemen risiko yang efektif memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasikan peluang baru, mengurangi kerugian potensial, dan mencapai tujuan strategis mereka dengan lebih baik. Kemudian yang keempat, manajemen risiko adalah fondasi krusial dalam organisasi yang sukses dan berkelanjutan bagi setiap organisasi. Dalam dunia yang terus berubah, ketidakpastian merupakan satu-satunya konstanta, dan manajemen risiko memainkan peran yang semakin penting dalam membantu organisasi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang timbul dari konflik yang dihasilkan. Prinsip-prinsip dasar manajemen risiko fokus pada dua prinsip utama. Yang pertama itu menjadi proaktif dalam mengantisipasi risiko dan memahami sensitivitas konflik. Prinsip pertama yang perlu dipahami adalah pentingnya keproaktifan dalam mengantisipasi risiko. Organisasi yang berhasil tidak menunggu sampai risiko muncul, tetapi secara proaktif mencari dan mengidentifikasikan potensi ancaman yang mungkin timbul. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang lingkungan eksternal dan internal dalam sebuah organisasi, serta kemampuan untuk membaca sinyal-sinyal perubahan dan mengantisipasi potensi dampaknya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan teknologi yang mengoperasikan pusat data di wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Mungkin mereka memilih untuk membangun redundansi infrastruktur atau mengembangkan rencana darurat untuk minimalkan dampak yang mungkin timbul oleh potensi bencana alam, seperti gempa bumi atau badai. Namun, menjadi proaktif dalam mengantisipasi resiko bukanlah tugas yang mudah. Hal ini membutuhkan kerjasama lintas fungsi dan tingkat organisasi, serta kemampuan untuk mengembangkan budaya di mana penghargaan terhadap manajemen risiko dianggap sebagai prioritas. Inisiatif ini harus didukung oleh kepemimpinan yang kuat, yang mengutamakan pemikiran jangka panjang dan berani mengambil langkah-langkah preventif bahkan jika ada indikasi langsung dari kejadian risiko yang akan datang. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat meminimalkan dampak negatif dan peristiwa tidak terduga dan membangun ketahanan yang lebih baik terhadap ketidakpastian. Selain itu, manajemen risiko yang efektif juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang sensitivitas dari sebuah konflik. Konflik merupakan bagian alami dari kehidupan suatu organisasi dan dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk perbedaan pendapat, persaingan antar tim, atau tekanan dari pihak eksternal atau pesaing atau regulator. Namun, tidak semua konflik bersifat negatif. Beberapa konflik dapat memicu inovasi dan pemikiran kreatif, serta yang lain dapat menghambat kinerja produktivitas. Oleh karena itu, penting bagi manajemen risiko untuk memahami perbedaan antara konflik yang konstruktif dan destruktif, serta bagaimana mengelola keduanya dengan efektif. Misalnya, ketika konflik muncul di antara anggota tim, manajemen perlu berusaha untuk memfasilitasi dialog terbuka dan jujur untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara konstruktif. Ini melibatkan mengadakan sesi mediasi atau pelatihan komunikasi serta membantu anggota tim dalam mengatasi perbedaan mereka dengan cara yang produktif. Di sisi lain, ketika konflik muncul dari persaingan antara organisasi, manajemen perlu mengembangkan strategi untuk menjaga keseimbangan antara mencapai tujuan organisasi dan memelihara hubungan yang sehat dengan pihak-pihak eksternal yang terlibat. Pentingnya memahami sensitivitas konflik juga
diperkuat oleh kenyataan bahwa konflik dapat memiliki dampak yang luas dan kompleks pada berbagai aspek operasional dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, konflik internal yang tidak terselesaikan dapat mengganggu hubungan antar tim dan menghambat kolaborasi, sementara konflik eksternal dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dan hubungan dengan pelanggan atau mitra bisnis. Oleh karena itu, manajemen resiko perlu mengadopsi pendekatan yang holistik dan mengelola konflik, mempertimbangkan tidak hanya dampak langsung dari konflik tersebut, tetapi juga dampak pada produktivitas atau kinerja keuangan dan citra merek organisasi. Yang kelima, selain itu, manajemen resiko yang efektif juga membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh organisasi. Setiap anggota tim harus menyadari peran dan tanggung jawab mereka dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang terkait dengan pekerjaan mereka. Hal ini membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran resiko di seluruh organisasi, serta budaya di mana manajemen resiko dianggap sebagai tanggung jawab bersama. Dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh organisasi, manajemen risiko dapat menjadi lebih efektif dan terintegrasi ke dalam kegiatan sehari-hari organisasi. Dalam kesimpulannya, manajemen organisasi adalah elemen yang sangat krusial dalam mencapai keberhasilan organisasi dalam lingkungan yang terus berubah atau dinamis. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip dasar seperti menjadi proaktif dalam mengantisipasi risiko dan memahami sensitivitas konflik, organisasi dapat mengurangi dampak negatif dari peristiwa tak terduga dan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin terjadi di masa depan. Melalui pendekatan yang holistik dan keterlibatan seluruh organisasi, manajemen risiko menjadi lebih efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dan menjaga kelangsungan operasional jangka panjang suatu organisasi. Kemudian, banyaknya pihak yang terlibat dalam manajemen risiko menunjukkan kompleksitas dan keragaman kepentingan yang perlu diperhatikan. Para pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan individu-individu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang beresiko. Oleh karena itu, pihak untuk membangun pola koordinasi yang lebih efektif dan saling mendukung antara semua pihak terkait. Pola koordinasi yang baik dan memastikan bahwa informasi yang berharga dapat ditukar dengan efisien dan efektif. Ini kemungkinan setiap pihak untuk memahami risiko yang dihadapi dan berkontribusi dalam mengembangkan strategi manajemen risiko yang tepat. Koordinasi yang kuat juga dapat membantu menghindari tumpang tindih atau kelebihan informasi, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan implementasi pengadaan pencegahan. Selain itu, penting untuk menekankan pentingnya sistem manajemen risiko individu yang kokoh dan mapan. Setiap organisasi atau entitas harus memiliki sistem internal yang struktur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang mereka hadapi. Sistem ini harus didasarkan pada instrumen-instrumen atau mekanisme yang telah teruji dan terbukti efektif dalam situasi yang beragam. Instrumen dan mekanisme dalam manajemen risiko individu haruslah fleksibel dan transparan, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari organisasi atau entitas tersebut. Ini termasuk metode untuk mengidentifikasi risiko potensial, alat untuk mengevaluasi dampak dan probabilitasnya, serta prosedur untuk mengimplementasikan tindakan-tindakan pencegahan atau mitigasi yang sesuai. Selain itu, sistem manajemen risiko individu harus terintegrasi dengan baik dalam praktik manajemen umum organisasi. Ini memastikan bahwa manajemen risiko dipandang sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan dan perencanaan strategis organisasi, bukan sebagai entitas terpisah atau tambahan. Selain faktor internal organisasi, para eksternal juga penting dalam memastikan bahwa keberhasilan manajemen risiko. Kerjasama dengan regulator, ahli, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya dapat membantu dalam mengidentifikasikan risiko potensial
yang mungkin terlewatkan oleh organisasi sendiri. Ini juga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses manajemen risiko. Dalam pengembangan sistem manajemen risiko yang efektif, organisasi juga perlu memperhatikan keberlanjutan. Hal ini melibatkan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas sistem manajemen risiko yang ada, serta menyesuaikan yang terlibat untuk mengatasi perubahan lingkungan, teknologi atau kebijakan yang dapat mempengaruhi risiko yang mungkin dihadapi. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar ini, organisasi dapat membangun fondasi yang kuat untuk manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan. Ini akan membantu mereka menghadapi tantangan dan peluang dengan baik, serta meningkatkan kinerja dan ketahanan jangka panjang mereka. Kemudian, komponen manajemen risiko adalah bagian dari integral dari strategi bisnis yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, atau memantau risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam memahami komponen manajemen risiko, penting untuk mengurai setiap elemen untuk memahami perannya dalam keseluruhan proses manajemen risiko. Yang pertama itu ada analisa dan monitoring. Analisa keamanan. Analisa dan monitoring ini terbagi lagi. Yang pertama, analisa keamanan. Analisa keamanan merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memahami ancaman serta kerentanan yang ada dalam suatu sistem atau lingkungan. Dalam konteks manajemen risiko, analisis keamanan membantu organisasi untuk memahami sumber potensial risiko dan kerentanan yang mungkin mempengaruhi tujuan bisnis mereka. Hal ini melibatkan identifikasi berbagai jenis ancaman, baik dari sisi eksternal maupun eksternal organisasi seperti serangan cyber, kegagalan infrastruktur, atau ancaman keamanan fisik. Yang kedua, analisis keamanan. Hal ini mencakup penilaian terhadap kemungkinan terjadinya ancaman tersebut serta potensial dampaknya terhadap operasi dan aset organisasi. Dengan memahami ancaman yang ada, organisasi dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang sesuai dengan untuk melindungi aset dan pemangku kepentingan. Kemudian, penilaian dampak risiko. Penilaian dampak risiko adalah proses untuk penilaian konsekuensi dari terjadinya risiko tertentu terhadap tujuan bisnis dan operasional organisasi. Ini misalnya melibatkan identifikasi potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat terjadinya suatu risiko, baik itu dalam bentuk kerugian finansial, reputasi, atau gangguan terhadap operasi bisnis. Dalam melakukan penilaian dampak risiko, organisasi harus mempertimbangkan berbagai faktor-faktor, termasuk besarnya kerugian yang mungkin terjadi, kemungkinan frekuensi yang terjadi, serta dampak terhadap berbagai aspek operasional dan strategisnya. Dengan memahami potensi dampak risiko, organisasi dapat mengidentifikasi area-area yang rentan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mengurangi risiko tersebut. Kemudian yang ketiga, pengembangan strategis mitigasi. Setelah melakukan proses analisis keamanan penilaian dampak risiko, langkah selanjutnya adalah pengembangan strategis mitigasi yang efektif. Strategis mitigasi adalah rencana tindakan yang dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang diidentifikasi, serta dampak negatifnya dapat diminimalkan atau dihindari sepenuhnya. Strategi mitigasi dapat mencakup berbagai pendekatan, termasuk penerapan kontrol keamanan tambahan, diversifikasi risiko, transfer risiko melalui asuransi, atau penggunaan teknologi untuk mengurangi kerentanan terhadap ancaman tertentu. Penting bagi organisasi untuk mengembangkan strategi mitigasi yang sesuai dengan tujuan bisnis mereka, serta mempertimbangkan keadaan sumber daya dan tingkat toleransi toleransi risiko yang dapat diterima. Kemudian yang keempat, implementasi tindakan pencegahan. Setelah strategi mitigasi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah implementasi tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko yang diidentifikasi. Ini melibatkan penerapan kontrol keamanan, prosedur operasional standar, dan teknologi yang dirancang
untuk melindungi aset dan operasional organisasi dari ancaman potensial. Implementasi tindakan pencegahan memerlukan kerjasama antara berbagai departemen atau unit organisasi dan tindak manajemen dan organisasi untuk memastikan bahwa strategi mitigasi dilaksanakan dengan efektif. Ini juga melibatkan pelatihan dan kesadaran karyawan tentang praktik keamanan yang baik, serta pemantauan secara terus-menerus terhadap lingkungan risiko yang berubah. Kemudian yang kelima, evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Terakhir, komponen analisis dan monitoring juga mencakup evaluasi dan pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas strategi mitigasi yang telah diimplementasi. Ini biasanya melibatkan pengukuran kinerja yang efektif, kontrol keamanan, serta pemantauan terhadap pengembangan risiko baru yang mungkin muncul seiring berjalannya waktu. Evaluasi dan pemantauan berkelanjutan memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan strategi mitigasi mereka sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dari ancaman yang ada. Hal ini memastikan bahwa organisasi tetap responsif terhadap resiko yang muncul dan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan mereka. Dengan mengintegrasikan semua komponen ini, organisasi dapat mengembangkan pendekatan manajemen resiko yang holistik dan proaktif untuk melindungi aset dan operasi mereka serta mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Kemudian komponen manajemen resiko. Yang pertama itu adalah konteks monitoring. Dalam hal ini, langkah-langkah monitoring dan manajemen resiko sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko dengan efektif. Pertemuan rutin dan aliran informasi merupakan salah satu aspek penting dari sebuah proses monitoring ini. Dalam konteks ini, pertemuan rutin merujuk pada pertemuan yang dijadwalkan secara berkala. Ini berkala di antara pemangku kepentingan terkait dengan manajemen risiko. Aliran informasi di sisi lain mengacu pada bagaimana informasi tentang risiko mengalir di dalam suatu organisasi. Yang kedua, pertemuan rutin dan aliran informasi. Pertemuan rutin dalam manajemen risiko memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk berbagi informasi, pemahaman, dan wawasan tentang risiko yang dihadapi oleh organisasi. Pertemuan ini juga digunakan untuk memantau kemajuan dalam penerapan manajemen strategis risiko, mengevaluasi kinerja kontrol yang ada, dan meninjau apakah tindakan yang telah direncanakan telah dilaksanakan dengan efektif. Selain itu, pertemuan rutin juga dapat menjadi forum untuk mengidentifikasi atau memprioritaskan risiko baru yang muncul dalam lingkungan operasional dan eksternal organisasi. Selain pertemuan rutin, aliran informasi yang efektif juga memerlukan komponen kunci dalam monitoring risiko yang berhasil. Aliran informasi yang baik memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang relevan memiliki akses ke informasi terkini tentang risiko dari sebuah organisasi. Biasanya ini mencakup tidak hanya informasi tentang organisasi yang diidentifikasi, tetapi juga tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengelola risiko tersebut. Aliran informasi yang efektif juga memungkinkan untuk pelaporan yang cepat dan transparan tentang perubahan dalam risiko atau kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi risiko. Salah satu cara untuk memastikan aliran informasi yang efektif adalah menggunakan teknologi yang tepat. Sistem manajemen risiko yang terintegrasi dapat membantu dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi tentang risiko secara efisien di seluruh organisasi. Selain itu, penggunaan platform kolaboratif dan komunikasi yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk berbagi informasi dengan mudah juga dapat meningkatkan aliran informasi. Selain teknologi, budaya organisasi juga memainkan peran penting dalam memastikan aliran informasi yang efektif. Budaya yang mendorong transparansi, keterbukaan, dan kolaborasi yang memperkuat aliran informasi tentang risiko di seluruh organisasi. Dalam hal ini, pemimpin organisasi harus menjadi contoh yang baik dalam memprioritaskan komunikasi yang terbuka tentang risiko dan memberikan dukungan untuk inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan aliran informasi. Namun,
penting untuk diingat bahwa aliran informasi yang baik tidak hanya tentang jumlah informasi yang disebarkan, tetapi juga tentang kualitas dari suatu informasi tersebut. Informasi tentang resiko harus relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh para penerima informasi. Oleh karena itu, penting untuk pengembangan proses dan mekanisme yang memastikan bahwa informasi yang disebarkan terkait dengan resiko organisasi memenuhi standar yang diperlukan. Selain itu, dalam pengembangan aliran informasi yang efektif, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi dari pemangku kepentingan. Selain pemangku kepentingan mungkin memiliki kebutuhan informasi yang berbeda, tergantung pada peran dan tanggung jawab mereka dalam suatu organisasi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan informasi dari setiap pemangku kepentingan dan menyusun strategi komunikasi yang sesuai dengan itu. Dalam konteks aliran informasi juga penting untuk memastikan bahwa ada saluran komunikasi terbuka dan efektif antara semua tingkatan organisasi. Hal ini memungkinkan informasi tentang resiko untuk mengalir secara lancar dan tingkat operasional hingga tingkat eksekutif. Memastikan bahwa keputusan yang diambil atas informasi yang akurat dan komprehensif. Dengan demikian, pertemuan rutin dan aliran informasi yang efektif merupakan komponen penting dari proses monitoring dan manajemen risiko. Keduanya membantu memastikan bahwa organisasi dapat mengidentifikasi peluang dan mengelola risiko yang efektif, serta memperkuat kapasitas organisasi untuk merespon secara proaktif terhadap perubahan dalam lingkungan operasional dan eksternal. Yang kedua, manajemen risiko adalah risiko penting dalam mengidentifikasikan, evaluasi, dan mengurangi risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam konteks ini, strategi pencegahan dan manajemen memiliki peran kunci dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan suatu bisnis atau proyek. Ada 3 strategi utama yang digunakan untuk mengurangi risiko, yaitu penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Kombinasi strategi penerimaan dan perlindungan seringkali menjadi pendekatan yang paling umum digunakan. Tetapi penting untuk memahami bahwa pilihan strategi tergantung pada konteks dan karakteristik spesifik dari resiko yang dihadapi. Yang pertama itu ada penerimaan resiko. Strategi ini melibatkan penerimaan bahwa resiko tertentu tidak dapat dihindari atau dihilangkan sepenuhnya. Sebaliknya, organisasi memiliki untuk diakui resiko tersebut dan bersedia menanggung konsekuensi jika terjadi. Pendekatan ini sering digunakan untuk resiko yang memiliki dampak rendah atau probabilitas terjadinya rendah, di mana biaya untuk mengurangi resiko lebih besar dibanding dengan manfaat yang diperoleh. Kemudian perlindungan. Strategi perlindungan melibatkan penggunaan alat atau mekanisme untuk mengurangi dampak resiko yang mungkin terjadi. Biasanya ini mencakup pembelian asuransi, penggunaan kontrak dengan klausul pengurangan resiko, atau pengembangan sistem cadangan dan pemulihan yang kuat. Dengan menerapkan strategi perlindungan, organisasi dapat melibatkan kerugian finansial ataupun operasional jika resiko itu terjadi. Yang ketiga, pencegahan. Strategi pencegahan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadi di resiko itu sendiri. Ini melibatkan identifikasi potensi resiko untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk pencegahan terjadinya sebuah resiko. Langkah-langkah ini bisa berupa implementasi prosedur keamanan, pelatihan karyawan, perbaikan infrastruktur, atau penggunaan teknologi untuk mengidentifikasi dan mencegah ancaman potensial. Strategi pencegahan seringkali merupakan pendekatan yang paling diutamakan, terutama untuk resiko yang memiliki dampak besar atau probabilitas terjadinya tinggi. Dalam merumuskan strategi atau upaya pencegahan, organisasi seringkali mengacu pada langkah-langkah yang telah diuraikan dalam proses manajemen risiko. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, termasuk identifikasi risiko, evaluasi risiko, pengembangan respon terhadap risiko, implementasi tindakan
implementasi tindakan pencegahan dan pemantauan serta peninjauan ulang secara berkala. Langkah pertama dalam proses manajemen risiko adalah identifikasi risiko. Organisasi harus mampu mengidentifikasikan dan memahami risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan mereka. Ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi, serta proses dan kegiatan yang dilakukan. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah evaluasi risiko. Ini melibatkan penilaian lebih lanjut terhadap dampak potensial dan risiko tersebut, serta probabilitas terjadinya. Evaluasi ini membantu organisasi untuk memprioritaskan risiko yang paling penting dan merumuskan respons yang sesuai. Selanjutnya, organisasi mengembangkan respon terhadap risiko yang telah diidentifikasi. Ini bisa berupa pengembangan strategi pencegahan, penggunaan alat perlindungan, atau pengembangan rencana darurat jika risiko terjadi. Pentingnya untuk merumuskan respon yang sesuai dengan karakteristik dan tindakan risiko yang dihadapi. Serta setelah respon dirumuskan, langkah selanjutnya adalah implementasi tindakan pencegahan. Organisasi harus melaksanakan strategi yang telah dirumuskan dengan cermat dan secara konsisten. Ini melibatkan pelatihan karyawan, implementasi teknologi atau infrastruktur baru, dan pengujian sistem untuk memastikan keefektifan penanganan mereka. Terakhir, organisasi harus secara teratur memantau atau meninjau ulang strategi pencegahan yang telah diterapkan. Ini penting untuk memastikan bahwa strategi tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan atau kondisi baru yang mungkin timbul. Pemantauan yang secara berkala atau cermat memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan respon mereka jika diperlukan dengan mengidentifikasikan risiko baru yang muncul. Secara keseluruhan, proses manajemen risiko merupakan pendekatan sistematis untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dengan memahami strategi pencegahan dan manajemen, serta mengikuti langkah-langkah dalam proses manajemen risiko, organisasi dapat mengurangi dampak negatif dari risiko yang mungkin terjadi untuk meningkatkan keberhasilan mereka secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada manfaat manajemen risiko atas penanganan konflik. Manajemen risiko dalam penanganan konflik merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi. Dalam konteks dinamika organisasi modern, konflik dapat dihindari sepenuhnya, namun tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun dapat dikelola dengan baik melalui pendekatan yang tepat dalam manajemen risiko. Dalam paparan ini, saya akan menjelaskan mengenai manfaat-manfaat yang terkait dengan penanganan manajemen risiko dalam penanganan konflik, serta strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi dari konflik tersebut. Yang pertama, pengidentifikasian risiko. Pengidentifikasian risiko merupakan langkah awal yang krusial dalam manajemen risiko konflik. Organisasi perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai faktor-faktor yang dapat memicu konflik di dalamnya. Ini dapat mencakup perbedaan pendapat, ketegangan interpersonal, persaingan sumber daya, atau ketidaksesuaian antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Dengan mengidentifikasikan risiko-risiko ini, organisasi dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat atau menyiapkan rencana respon yang sesuai jika konflik terjadi. Pengidentifikasian risiko juga memungkinkan organisasi untuk melibatkan gambaran besar mengenai potensi konflik yang mungkin terjadi di berbagai tingkatan, baik itu di antara individu, tim, departemen, atau bahkan berbagai pihak eksternal seperti mitra bisnis atau pelanggan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai sumber potensial konflik, organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan resiko dan menghadapinya dengan lebih siap. Kemudian yang kedua, penilaian resiko. Setelah resiko tadi diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian resiko. Penilaian resiko memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi tingkat dampak dan keparahan potensi konflik yang telah diidentifikasi. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor seperti probabilitas terjadinya konflik, potensi kerugian yang mungkin timbul, dan ketersediaan sumber daya untuk mengelola konflik tersebut.
Penilaian resiko yang cermat memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif, fokus pada resiko-resiko yang memiliki dampak yang signifikan dan pengabaian resiko-resiko yang relatif kecil atau tidak signifikan terhadap suatu organisasi. Dengan demikian, penilaian konflik membantu organisasi dapat untuk mengambil keputusan yang lebih informasional dan strategis dalam penanganan konflik. Yang ketiga, perencanaan kontrol konflik. Perencanaan kontrol risiko merupakan tahap selanjutnya dalam manajemen risiko konflik. Berdasarkan hasil pengidentifikasian dan penilaian risiko, organisasi perlu mengembangkan strategi dan taktik untuk mengendalikan atau mengurangi dampak negatif dari suatu konflik tersebut yang mungkin akan terjadi. Ini dapat mencakup berbagai pendekatan seperti implementasi kebijakan dan prosedur yang jelas, menetapkan aturan dan paduan yang jelas mengenai bagaimana konflik harus ditangani dan di dalam organisasi, termasuk prosedur atau untuk melaporkan konflik, mekanisme penyesuaian sang sengketa, dan langkah-langkah penegakan jika diperlukan. Kemudian penguatan komunikasi internal, meningkatkan komunikasi antara anggota tim dan antara anggota hierarki organisasi dapat membantu menghindari kesalahpahaman atau ketidaksetujuan yang mungkin menjadi pemicu konflik. Pelatihan dalam manajemen konflik memberikan pelatihan kepada anggota organisasi dalam keterampilan manajemen konflik seperti komunikasi non-violent, negosiasi, dan pemecahan masalah dapat membantu mereka menghadapi konflik yang lebih efektif dan konstruktif. Kemudian selanjutnya pengembangan kebudayaan organisasi dan yang inklusif, membangun budaya yang mendorong dialog terbuka, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, dan kerjasama tim dapat mengurangi kemungkinan konflik yang bersifat disruptif. Kemudian yang keempat, respon terhadap resiko. Respon terhadap resiko adalah kemampuan organisasi untuk merespon konflik dengan cepat, efektif, dan konstruktif jika terjadi. Ini melibatkan pengembangan rencana responsif yang matang, yang mencakup langkah-langkah konkret untuk menangani konflik dan mengurangi dampaknya. Ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam respon terhadap resiko. Terhadap resiko konflik, diantara lain, yang pertama, identifikasikan pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini menentukan siapa yang terlibat dalam konflik dan potensi dampaknya terhadap individu, tim, atau organisasi secara keseluruhan. Kemudian mediasi dan penyelesaian sang sengketa, mendorong dialog antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih lanjut. Yang selanjutnya, penegakan kebijakan, menggunakan kekuatan atau hukuman yang sesuai dengan jika konflik melanggar kebijakan atau norma organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi dan pembelajaran, melakukan evaluasi pasca konflik serta memahami penyebab dan faktor yang mempengaruhi konflik, serta mengevaluasi efektivitas secara respon yang telah diterapkan. Kemudian yang kelima, peningkatan efisiensi. Salah satu manfaat utama dari manajemen resiko konflik adalah peningkatan efisiensi operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Dengan mengelola konflik secara proaktif, organisasi dapat menghindari gangguan operasional yang disebabkan oleh konflik yang tidak terkelola dengan baik. Ini memungkinkan organisasi untuk tetap fokus pada pencapaian tujuan mereka tanpa terganggu oleh konflik yang tidak perlu. Kemudian peningkatan efisiensi juga perlu tercapai melalui peningkatan produktivitas dan kinerja individu dan tim. Dengan mengurangi ketegangan dan gangguan yang disebabkan oleh konflik, anggota organisasi dapat bekerja dengan lebih fokus dan kolaboratif, menghasilkan hasil yang lebih baik dan efisien. Selain itu, manajemen risiko konflik juga dapat memperkuat hubungan antara anggota organisasi yang meningkatkan kepuasan mereka terhadap lingkungan kinerja dengan memberikan mekanisme yang efektif untuk penanganan konflik. Organisasi dapat menciptakan iklim yang lebih aman, inklusif, dan berdaya guna yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas dan keterlibatan anggota antar organisasi. Kemudian strategi yang
Memaksimalkan manfaat manajemen resiko konflik. Untuk memaksimalkan manfaat yang terkait dengan manajemen konflik, organisasi dapat mengadopsi beberapa strategi yang efektif. Yang pertama, budaya prakarsa dalam manajemen resiko. Membangun budaya organisasi yang mendorong prakarsa dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola resiko konflik dapat membantu organisasi untuk lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungannya. Kedua, kolaborasi dan keterlibatan. Melibatkan anggota organisasi dari berbagai tingkatan dan departemen dalam proses manajemen risiko konflik dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sumber-sumber potensial konflik dan solusi-solusi yang mungkin. Yang ketiga, penggunaan teknologi dan analitika. Memanfaatkan teknologi dan analitika untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai pola-pola konflik, tren, dan dampaknya dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko secara lebih akurat dan mengambil keputusan yang lebih terinformasional. Kemudian yang keempat, pembelajaran organisasi. Mendorong budaya pembelajaran organisasi yang terbuka terhadap pengalaman konflik dapat membantu organisasi untuk terus meningkatkan kapabilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks. Kemudian yang kelima, kepemimpinan yang berorientasi pada konflik. Memiliki kepemimpinan yang mampu mengelola konflik secara efektif, memberikan arahan yang jelas, dan memfasilitasi dialog yang konstruktif dapat membentuk budaya organisasi yang tangguh dan adaptif. Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, organisasi dapat memaksimalkan potensi manajemen risiko konflik untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dan keberlanjutan. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, kemampuan untuk mengelola konflik dengan baik merupakan kompetensi yang semakin penting bagi organisasi yang ingin tetap relevan dan kompetitif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen risiko atas penanganan konflik. Semoga apa yang saya sampaikan tentunya bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi yang mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.